Akhir Agustus 2025, kota-kota besar di Indonesia diwarnai pemandangan tak biasa. SPBU swasta kehabisan bensin, papan digital hanya bertuliskan habis. Antrean panjang mengular di SPBU Pertamina, satu-satunya harapan pengendara yang biasanya punya banyak pilihan. Waktu produktif terbuang hanya untuk berburu bahan bakar, memicu keresahan dan polemik di masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa hanya SPBU swasta yang kosong, sementara Pertamina masih bertahan? Kelangkaan ini jadi alarm keras ketersediaan energi ternyata sangat rapuh, dan ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat sistem distribusi mudah terguncang. Fenomena ini menyoroti pentingnya regulasi dan tata kelola energi yang adil, serta perlunya perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Kelangkaan BBM di SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Antrean kendaraan yang mengular, waktu tunggu yang semakin lama, dan kekhawatiran akan ketersediaan bahan bakar membuat situasi semakin genting. Kondisi ini memicu desakan keras dari berbagai pihak, terutama pengusaha dan masyarakat, agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan menambah kuota impor BBM. Banyak yang menilai, tanpa penambahan impor, krisis ini bisa berlarut-larut dan mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari. Asosiasi SPBU swasta secara resmi menyampaikan tuntutan kepada Kementerian ESDM untuk membuka keran impor lebih lebar. Mereka mengklaim bahwa kuota impor tahun 2025 sudah habis jauh sebelum akhir tahun, akibat lonjakan permintaan yang tidak terduga. Para pengusaha menilai, jika tidak ada penambahan kuota, pasokan BBM akan semakin menipis dan bisa memicu kepanikan di masyarakat. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dan kecepatan respons pemerintah dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Dukungan publik terhadap penambahan impor pun semakin menguat. Di media sosial, banyak warga yang membagikan pengalaman mereka saat mengantre BBM, bahkan ada yang harus menunggu berjam-jam. Masyarakat berharap penambahan impor bisa menjadi solusi tercepat untuk mengakhiri antrean panjang dan mengurangi kecemasan yang kini dirasakan banyak orang. Mereka juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan krisis ini. Pengamat ekonomi menilai, penambahan kuota impor BBM sangat penting untuk menstabilkan pasar dan mencegah lonjakan harga yang bisa memicu inflasi. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat menjaga persaingan sehat antara Pertamina dan SPBU swasta, sehingga konsumen tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Para analis juga mengingatkan, jika krisis ini dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke sektor lain, seperti transportasi dan logistik. Namun di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Mereka harus memilih antara memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dan dunia usaha, atau tetap menjaga regulasi serta kedaulatan energi nasional. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Tekanan dari publik dan dunia usaha semakin besar, namun pemerintah tidak bisa mengambil keputusan impor secara sembarangan. Proses evaluasi dan koordinasi lintas kementerian harus dilakukan secara cermat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi terbaik untuk mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, impor BBM tak bisa dilakukan hanya karena tekanan publik atau pengusaha. Ia menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam setiap kebijakan strategis, terutama yang menyangkut energi. Menurutnya, keputusan impor BBM harus didasarkan pada pertimbangan matang, bukan sekadar merespons opini sesaat atau kepentingan kelompok tertentu. Ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan, tegasnya Sea, mengingatkan semua pihak pada pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, setiap kebijakan, termasuk impor BBM, harus berpijak pada kepentingan nasional dan aturan yang berlaku. BBM adalah komoditas strategis. Pengelolaannya harus diatur negara demi kemakmuran rakyat, bukan sekadar urusan bisnis. Negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berjalan adil dan merata, agar tidak terjadi kelangkaan atau monopoli yang merugikan masyarakat luas.
Impor BBM adalah kebijakan strategis, bukan transaksi biasa. Setiap keputusan impor harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak ingin kebijakan ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk keuntungan pribadi. Bahlil menolak lobi dan tekanan, menegaskan keputusan harus berdasarkan hukum dan kepentingan nasional jangka panjang. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan dari pihak luar. Sikap tegas ini menuai pro kontra, ada yang mengapresiasi, ada pula yang menilai terlalu kaku dan tak solutif. Namun, Bahlil menilai ketegasan diperlukan agar kebijakan energi tidak mudah diintervensi dan tetap konsisten pada tujuan awal, yaitu kemakmuran rakyat. Namun, pemerintah sudah menetapkan garis tegas impor hanya dilakukan sesuai aturan, bukan karena desakan sesaat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap kebijakan diambil demi kepentingan bersama, bukan untuk memenuhi permintaan kelompok tertentu. Prinsip ini jadi fondasi kebijakan energi ke depan. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap keputusan, agar Indonesia tetap menjadi negara hukum yang berpihak pada rakyatnya. Pemerintah sebenarnya sudah menaikkan kuota impor BBM untuk SPBU swasta hingga 110% dibanding tahun sebelumnya. Namun, kuota yang naik drastis itu tetap habis dalam 8 bulan, jauh lebih cepat dari prediksi. Habisnya kuota jadi akar kelangkaan SPBU swasta tak bisa lagi impor, sementara Pertamina harus menanggung lonjakan permintaan. Fenomena ini menunjukkan betapa rumitnya mengelola kuota BBM dengan banyak variabel yang mudah meleset. Ketergantungan pada impor terbukti sangat rentan, dan sekadar menaikkan kuota bukan solusi jangka panjang. Diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan untuk menjamin pasokan energi nasional. Impor BBM tak bisa sembarangan, karena berdampak langsung pada neraca perdagangan dan cadangan devisa. Membuka keran impor tanpa kendali bisa menguras devisa, menekan rupiah, dan memicu inflasi. Sistem kuota menjaga stabilitas pasokan dan harga, melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tak sehat. Jika impor terlalu mudah, insentif investasi di sektor hulu migas dan kilang domestik akan menurun. Tanpa aturan, pasokan bisa tak merata, daerah terpencil terancam tak terlayani. Negara harus tetap memegang kendali atas komoditas strategis ini, sesuai amanat konstitusi. Kuota dan perizinan ketat bukan untuk menghambat bisnis, tapi memastikan kepentingan nasional tetap terjaga. Kemandirian energi hanya bisa dicapai dengan regulasi yang tegas dan terukur. Menteri Bahlil juga memperingatkan bahaya lobi dan perantara dalam distribusi BBM. Praktik pemburu rente yang hanya bermodal kedekatan kekuasaan menciptakan ekonomi biaya tinggi dan merugikan masyarakat. Kuota impor sering jatuh ke tangan yang tak berkompeten, hanya untuk dijual kembali, bukan didistribusikan. Ini merusak persaingan sehat dan tata kelola yang bersih. Pemerintah menegaskan, era lobi dan perantara harus diakhiri. Bisnis energi harus profesional dan transparan. Hanya perusahaan yang benar-benar berkompeten yang berhak mendapat kuota. Reformasi tata kelola migas jadi prioritas demi keadilan dan efisiensi sektor energi. Kebijakan tegas pemerintah menuai sentimen negatif di publik, terutama di media sosial. Banyak yang menilai langkah pemerintah memihak Pertamina dan mematikan persaingan, apalagi dengan wacana impor satu pintu. Kekhawatiran soal monopoli dan kualitas layanan Pertamina jadi isu utama. Dominasi Pertamina, menguasai 85% SPBU, dianggap sebagian pihak sebagai amanat konstitusi. Tapi juga dinilai menghambat inovasi. Kehadiran swasta dianggap penting untuk memacu perbaikan layanan dan produk. Kelangkaan di SPBU swasta dipandang sebagai ancaman bagi ekosistem persaingan yang baru tumbuh. Pemerintah harus mencari titik keseimbangan, menjaga peran strategis BUMN, tapi tetap memberi ruang bagi swasta. Tantangan terbesar, merumuskan kebijakan energi yang adil dan kompetitif. Di balik polemik, pemerintah menjalankan agenda besar, mengurangi ketergantungan impor BBM. Saat ini, 54% kebutuhan minyak nasional masih impor, sementara produksi domestik terus menurun. Targetnya, produksi 1 juta barel per hari pada 2029, lewat reaktivasi sumur tua dan pembangunan kilang baru.
minyak mentah yang biasanya diekspor mulai dialihkan ke kilang dalam negeri. Program biofuel seperti B10 dan A10 juga digenjot untuk mengurangi konsumsi BBM fosil. Pemerintah menargetkan impor solar bisa dihentikan pada 2026 lewat ekspansi biofuel. Semua langkah ini adalah investasi jangka panjang menuju kedaulatan energi nasional. Krisis BBM yang terjadi beberapa waktu lalu membuka mata kita semua tentang betapa rapuhnya rantai pasok energi nasional. Antrean panjang di SPBU dan keresahan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa ketahanan energi adalah isu yang sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, peran negara dalam tata kelola energi menjadi sangat penting. Negara harus hadir, memastikan distribusi berjalan lancar, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan pembatasan impor BBM mungkin terasa kaku dan tidak populer di mata sebagian masyarakat. Namun, kebijakan ini lahir dari pertimbangan jangka panjang. Pemerintah mempertimbangkan stabilitas ekonomi, kemandirian energi, dan perlindungan terhadap fluktuasi harga global. Semua ini demi memastikan bangsa kita tidak selalu bergantung pada negara lain. Namun, kebijakan yang baik harus diiringi komunikasi publik yang efektif. Pemerintah harus terus memperbaiki cara menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Dengan penjelasan yang transparan dan terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami alasan di balik setiap keputusan, sehingga kebijakan tidak lagi dipersepsikan sewenang-wenang. Di sisi lain, pelaku usaha di sektor energi wajib mematuhi aturan yang berlaku, menjalankan bisnis secara etis, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Sudah saatnya meninggalkan praktik lobi, perantara, dan segala bentuk penyimpangan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Persaingan di sektor energi harus didorong oleh inovasi, efisiensi, dan kualitas layanan, bukan oleh kedekatan dengan pengambil kebijakan. Transparansi dan integritas adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional. Kedaulatan energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa. Semua pihak harus terlibat aktif. Masyarakat perlu mendukung upaya diversifikasi energi, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga penghematan energi di rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tetap adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Hanya dengan kolaborasi erat dan pengawasan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan tata kelola energi yang berkeadilan. Dengan demikian, energi akan menjadi pendorong utama kemajuan bangsa, bukan lagi sumber polemik dan perpecahan.